kalau malamnya cepat gitu ya Pak? Oke, jadi lebih tepatnya paginya itu terlambat, kemudian kalau malam datangnya lebih cepat. Dari sini sebenarnya dengan posisi keberadaan Padukuhan Wotawati ini yang diapit bukit karena dia kan di bekas cekungan aliran Bengawan Solo Purba itu, sehingga di sebelah timur dan baratnya itu menjulang bukit tinggi gitu kan, sehingga kalau pagi hari matahari itu secara visual otomatis belum nampak, kalau hanya sampai sekitar kurang lebih 7:30 lah itu baru kelihatan visualnya matahari. Tapi kalau cahayanya sebenarnya juga sudah ada, jadi jangan dibayangkan ketika jam 7:30 itu masih gelap gulita kayak gitu ya. Sebenarnya sudah ada, cuman visualnya matahari yang belum kelihatan karena tertutup bukit. Dan juga di sore hari begitu jam 4, bahkan kadang-kadang di beberapa bulan tertentu itu 3:30 itu matahari kan sudah ketutup bukit lagi yang ada di sisi barat, sehingga mataharinya juga sudah nggak kelihatan lagi, sehingga rata-rata kita bisa melihat matahari di Wotawati itu ya sekitar 8 jam. Berarti kalau untuk kondisi infrastruktur jalan, terus air, listrik, dan juga internet itu tadi udah biasa ya Pak? Udah sebenarnya untuk yang masih kurang sampai hari ini bahkan itu terkait dengan jalan. Jadi untuk jalan di sana itu masih berupa rabat beton, itu pun hanya ada satu akses nanti sebagai akses utama. Itu kondisinya hanya rabat beton. Sebenarnya secara kelayakan jalan itu material jalan itu sudah layak, cuman karena kebetulan itu kan kalau ke Wotawati kita harus turunannya tidak curam kayak gitu lah, kadang-kadang dianggap kurang layak, padahal itu ya sama dengan padukan lain jalan ada rabat beton kayak gitu, cuman karena yang posisi di turunan yang curam itu yang membuat bisa dibilang secara infrastrukturnya nggak layak. Tapi kalau untuk air, listrik, internet itu normal. Bahkan di Wotawati itu sekarang kalau untuk air ada dari BPKM Tirtahan Dayani, dari Wonosari ada, kemudian juga kita kemarin juga sudah bangun sumur bor juga, itu nanti bisa dimanfaatkan bahkan untuk pertaniannya. Jadi nggak hanya untuk setiap hari di rumah tangga, tapi bahkan bisa nanti ke pertanian. Kan ini menjadi daerah pariwisata Pak. Tadi melihat jalannya yang baru menggunakan seperti itu, kalau misalnya ada turis-turis mau kesini itu berkunjungnya pakai mobil atau harus pakai motor Pak? Oke, untuk mobil itu bisa. Hari ini pun pakai mobil itu bisa. Bahkan mobil-mobil jenis minibus, HiAce dan sebagainya itu bisa. Hanya saja memang untuk penataan Wotawati nanti kan kita arahnya memang meminimalisir penggunaan kendaraan di kawasan tersebut. Sehingga nanti kendaraan-kendaraan besar atau bahkan yang kecil, harapan kami itu memang sebagai bentuk juga pemberdayaan warga masyarakat bisa di sebelah kita. Nanti harapan kita untuk wisatawan itu kita menggunakan sistem shuttle. Jadi kendaraan mereka apalagi kalau bawa bis dan sebagainya itu jelas nggak boleh masuk ke Wotawati. Nanti mereka cukup di rest area, entah punyanya Kaluran Windu, dan tadi rest area Lurus tadi, atau nanti di Jeruk Util ini juga ada. Nanti kendaraan mereka di sana kemudian oleh warga Windu maupun Jeruk Util itu yang mereka yang ngantar ke Wotawati. Mata pencarian utama untuk apanya? Mata pencarian? Untuk mata pencarian warga kami khususnya di Wotawati itu mungkin hampir 85% itu petani. Jadi sampai hari ini warga masyarakat kami itu tetap petani, dan besok pun ketika sudah kita buka sebagai objek wisata, tetap kami berharap mereka jadi petani. Karena wisata di Wotawati itu kita nggak ingin istilahnya kemudian semuanya nanti jadi pengelola pariwisata, kemudian jadi jualan, enggak. Biasa mereka tetap menjadi petani dan sebagainya yang tani. Karena pertanian yang ada di Wotawati itu nanti merupakan bagian dari pariwisata berkelanjutan yang akan kita bangun di Wotawati. Ada pekerja-pekerja yang di pariwisata itu malah dari luar daerah atau enggak juga? Nanti tetap warga Wotawati tapi yang muda-muda.
Tapi kalau yang sepuh-sepuh, yang tua-tua tetap mereka biarkan aktivitas bertani. Karena apa? Pertanian di Wotawati itu untuk mendukung pariwisata, salah satunya adalah sebagai atraksi wisata yang ada di Wotawati. Jadi nanti memang sasaran kita Wotawati itu, kadang yang udah masuk pertanyaan belum nanti ya, sekalian tak jawab. Jadi wisatawan di Wotawati itu kami itu tidak menargetkan wisata massal. Artinya kita tuh nggak pengen Wotawati itu dikunjungi banyak orang, tapi cuma datang buat foto-foto terus pulang. Tapi kami lebih berharap ke wisata yang berkualitas. Jadi orang yang datang ke sana harus stay nginep di Wotawati. Ketika mereka nginep di Wotawati, maka kita perlu atraksi, perlu ada yang mau kita tunjukkan ke wisatawan. Sehingga selain menginap, mereka juga harus bisa latih nanti karawitan, ikut ke ladang, cara ngasih makan ternak, kemudian cara panen singkong misalnya, cara nanam padi dan seterusnya. Artinya karena itu tadi kita lebih nantinya kalau wisatawan ke Wotawati kita harapannya tetap bisa live in dan beli paket wisata gitu. Jadi nggak hanya datang foto-foto pulang kita nggak dapat apa-apa. Dari kalau kami nyari-nyari kan di Desa Wotawati itu memiliki beberapa tempat wisata. Itu wisatanya itu berdekatan atau ya jaraknya jauh-jauh? Oke, jadi makanya itu tadi kalau datang ke Wotawati nggak boleh cuma datang foto-foto pulang. Jadi memang harus beli tiket paket wisata. Jadi kita bicara di desa wisata Pucung sebenarnya di Purwo, desa wisata Pucung di Sumbo ini sebenarnya Wotawati itu hanya bagian dari objek kami. Sebagai objek utama, memang tapi sebenarnya kami membangun Wotawati ini untuk nantinya juga bisa mengangkat potensi-potensi lain di padukuhan lain. Sehingga kalau dengan cara membeli paket wisata itu orang nginep di Wotawati sehari semalam, maka dia akan kita ajak keliling di Kelurahan Pucung. Kita bawa ke Pantai Sadeng, kita bawa ke Pantai Serapung, nanti ada Pantai Mungap, ada nanti belajar misalnya wayang kulit di Padukuhan Karangtengah sini, nanti ada kerajinan pembuatan kendang di Padukuhan Traju, dan tapi itu hanya bisa dinikmati, didapat itu dengan membeli paket wisata. Kalau misalnya kayak seperti kami ini cuma observatif itu, kalau berkunjung ke tempat wisatanya langsung itu bisa apa harus ya? Bisa, apalagi sebenarnya sekarang kan Wotawati itu belum kita buka. Wotawati itu belum kita buka. Karena saat ini Wotawati itu tengah proses penataan selama 3 tahun ini. Nah ini kebetulan masuk di tahun kedua. Artinya sampai tahun depan pun 2026 Wotawati itu belum kita buka secara umum sebenarnya, belum sepenuhnya bisa menerima tamu. Karena itu tadi kita tengah proses pembangunan fisik terutama dan juga SDM-nya pastinya. Sehingga Wotawati sekarang kondisinya berantakan. Jadi teman-teman kalau ke Wotawati sekarang banyak galian di kanan kiri jalan dan sebagainya karena kita sedang bangun jalan pemukiman sama drainase, belum lagi nanti kamar mandi, Tourist Information Center juga tengah kita bangun. Sehingga kondisinya masih kalau sekarang berantakan. Ya, gitu. Berarti Niki belum resmi baru berjalan pembangunan mulai dari tahun kemarin gitu Pak? Baru tahun kemarin, kita baru mulai dari April 2024 secara pembangunan fisiknya. Nah, kemudian kalau sekarang makanya ketika teman-teman datang ke sana, di sana itu ibaratnya nggak ada apa-apa. Teman-teman datang ke sana itu nggak ada nanti istilahnya TPR atau retribusi juga pasti nggak ada. Nanti istilahnya yang mendampingi juga nggak ada, atau guide-nya nggak ada, kecuali yang memang sudah reservasi dulu. Meskipun belum kita sepenuhnya buka, tapi sebenarnya di Wotawati ini juga sudah kita mulai untuk belajar menerima tamu. Dengan catatan yang penting reservasi dulu atau hubungi dulu. Karena besok kita dari Tayo ada rombongan mau liburan di Wotawati 10 orang misalnya. Itu reservasi dulu, baru kita berikan checklistnya. Perlu makan siang enggak? Perlu nanti ada guide enggak? Perlu nginep apa enggak? Dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba datang ke Wotawati, pasti enggak ada. Di desanya Jasper itu apa? Di sana itu udah ada tempat
kesehatan seperti terganggu atau Oke, kalau untuk layanan kesehatan seperti puskesmas juga tidak ada. Kita puskesmas tetap di support kecamatan, kami tetap ada. Kemudian untuk layanan pendidikan di sana baru ada PAUD, ada PAUD-nya. Jadi di sana memang karena hanya satu pasukan itu. tidak fasilitas umum itu masih dalam masa pembangunan tadi ya Pak? Fasilitas umum masih dalam pembangunan, kecuali sekarang kalau pendopo sudah ada. Jadi kalau misalnya mau mengadakan pertemuan dan sebagainya di sana sudah ada. Tapi seperti homestay pun homestay kita ada dua jenis di sana. Ada homestay, ada yang penginapan full, artinya nanti kalau pengen yang lebih ke private di sana ada penginapan. Tapi kalau ada pengen merasakan sensasi jadi orang Wotawati, tinggal bersama orang Wotawati di homestay, otomatis itu homestaynya rumah warga, artinya tinggal dengan induk seman atau dengan warga masyarakat, itu juga ada. Kebijakan itu tinggal milih. Kalau pengen yang kayak sensasinya kayak di penginapan juga kita sediakan. Tapi saat ini juga tengah proses pembangunan. Tapi kalau yang minat di rumah warga itu sekarang pun sudah bisa. Harganya tempat itu atau ya cuma sedikit Pak? Apanya? Yang menempati yang tinggal di desa Wotawati itu sudah banyak. Untuk penduduknya cukup banyak. Penduduk Wotawati itu terakhir kalau untuk rumah yang ada di sana itu ada 83 rumah. Tapi kalau jumlah kakaknya itu ada 135 kakak ada di sana. Kalau jumlah penduduknya kalau pulang semua lebaran itu sekitar 500-an lebih. Gitu. Jadi lumayan padat penduduknya di Wotawati. Pak, mungkin jika Bapak masih mau melanjutkan tugas cukup sampai sini Oke, jadi seperti itu. Memang dulunya aliran Bengawan Solo bermuara wonten Sadeng, wonten Sadeng. Nah, karena di Pulau Jawa kan dulunya itu mengalami pengangkatan yang tadinya di sini itu dialiri dengan Sungai Bengawan Solo. Setelah adanya di Pulau Jawa itu ngangkat, akhirnya gunungnya dan nonjol jadi napa sewu ya Pak Gunung Sewu menika nggih. Nah terus sungai pun balik arah sakniki mulanya wonten Gresik. Nah kalau di sini itu sudah diakui sama UNESCO. Jadi gini, terkait dengan perekonomian di sini memang yang paling utama itu memang dari pertanian. Tetapi dari pertanian, hasil pertanian itu kebanyakan itu untuk konsumsi sendiri. Contoh seperti padi, karena di sini itu sistem tanamnya itu kan tumpang sari. Tumpang sari itu gantian padi, jagung, kacang, singkong, kacang kedelai itu rebusan. Jadi musim pertama ini, musim kedua ini, musim kedua ini gitu. Terkait dengan perekonomian mungkin kalau seperti ternaknya itu biasanya untuk celengan biasanya kan kalau ternak itu kan biasanya setahun baru dijual. Itu kayaknya seperti celengannya ya di situ. Jadi seperti pakan ternaknya kan ibaratnya enggak kebanyakan nggak beli, kecuali pas musim kemarau itu mungkin bisa dibilang lebih jauh, ataupun kita itu terkait dengan dusunnya itu kalau kita mau ke kota ataupun kita mau pergi kemana itu kita memang melalui jalan yang agak lumayan. Nah terkait terkendalanya memang terkendalanya itu jadi tidak urgent, walaupun kita itu jauh dari kota dan sebagainya, tetapi kita juga masih bisa menyesuaikan, jadi tidak ada kendala yang ada di sini. Mungkin terkait dengan fenomena tadi seperti mataharinya, mungkin warganya apakah terkendala atau gimana, itu memang mungkin terkendalanya hanya
sedikit, hanya beberapa persen terkait dengan misalkan kalau di musim panen kadang itu pas mau jemur ataupun meme panenannya itu seperti padi, jagung itu mungkin keringnya agak lama itu karena terkena paparan sinar mataharinya pendek gitu, jadi agak lama. Terkenalnya dengan yang ini ya Pak, yang ini tadi walet kayak ini tadi. Kotawati itu lebih dikenal ataupun terkenal ataupun viralnya itu mulai dari tahun 2021 sebenarnya. Itu terkenalnya karena yang fenomenanya ini katanya siangnya lama terus malamnya cepat atau? Nah terkait dengan itu sebenarnya kita itu dulunya penggalian potensi itu di tahun 2021 itu. Penggalian potensi di tahun 2021, jadi di Kelurahan Ujung itu kita petakan ataupun kita itu mencari mana tuh yang berpotensi untuk dijadikan tempat wisata ataupun tempat wisata seperti. Jadi di Kelurahan Ujung kita gali salah satunya yang ada di Kotawati ini, karena di Kotawati ini masuknya di bekas aliran Bengawan Solo Purba. Nah itu sudah diakui sama UNESCO dan juga di sini itu masuk di kas Gunung Sewu, masuk ke Gunung Sewu itu. Nah dulunya kan kalau terkait dengan Bengawan Solo Purbanya itu kan bermuara di Jatim, Mata Jatim itu. Makanya kita itu selain dari itunya terkait dengan biologinya juga dengan sejarahnya yang ada di sini. Jadi kita gali dari potensi yang ada di sini, sejarah dan sebagainya, dan juga kita itu mencari keunikan dari Kotawati itu apa kemarin itu. Makanya kemarin itu saya beri judul Matahari Terlambat Terbit dan Lebih Cepat Tenggelam. Yang mungkin bisa dikatakan paparan sinar matahari yang ada di sini itu sedikit ataupun lebih kurang daripada yang lain di sini. Jadi berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Itu karena apa Pak? Karena yang diapit Gunung Kars itu atau? Ya terkait dengan itu sebenarnya gini, terkait dengan fenomena ataupun matahari terlambat terbit dan lebih cepat tenggelam itu karena di Kotawati itu letaknya Padukuhan itu berada di lembah ataupun di bawah dan di sini itu sudah berbatasan dengan Jawa Tengah. Jadi di sebelah gunung itu sudah Jawa Tengah dan posisi gunungnya di sini itu berada di sebelah timur dan di sebelah barat, dan di pagi hari itu posisi matahari terbit itu dari timur. Nah jadi pas posisi matahari terbit itu terhalang sama gunungnya ini, terhalang. Jadi sinar matahari yang mau masuk ke pemukiman itu terlambat karena mengikuti dari gunung, karena kehalangnya gunung itu. Jadi gini gitu. Nah kalau di sore hari itu juga sama, mungkin lebih cepat di sini, lebih cepat hilangnya sinar mataharinya karena ya itu tadi, karena posisi gunungnya itu berada di sebelah barat. Nah berada di sebelah barat, jadi kalau di sore hari matahari terbenam itu di sebelah barat. Jadi kalau di sore hari di sini tuh cepat hilangnya karena terhalang sama gunungnya itu. Nah mungkin kalau ditanya terkait dengan jamnya, kalau jam memang nggak tentu, entah itu pas terbitnya, entah itu tenggelamnya itu tidak tentu karena posisi matahari itu juga berubah-ubah posisinya itu. Jadi mungkin kalau di mungkin TikTok, YouTube, ada yang di IG dan sebagainya, ada yang mengatakan di sini tuh jam 9 baru kena sinar matahari dan sebagainya. Terus kalau di sore hari mungkin di jam 3 dan sebagainya. Itu memang terkait dengan itu kan bisa bolak-balik ataupun bisa berubah-ubah karena posisi matahari juga berubah-ubah gitu. Dan sebenarnya kalau dikatakan gelap memang
nggak gelap tetapi redup. Untuk fasilitas yang pendidikannya tadi, kalau katanya Pak Lurah tadi itu di sini ada PAUD gitu, benar Pak? PAUD ada. Berarti baru PAUD aja itu, kalau SD SMP itu masih keluar itu? Iya, baru PAUD, TK, SD, SMP itu keluar di kelurahan sebelah, dusun sebelah di atas. Jadi di atas tadi udah beda kelurahan. Kalau kita ke sana, padahal dekat ke sini, terus dekat lagi ke Wonogiri, ya kita itu. Tapi kita masuk di ujung. Untuk di sini ada fasilitas kesehatan kayak puskesmas gitu apa? Untuk tempat posyandu atau? Kalau fasilitas kesehatan memang di sini belum ada. Terkait dengan mungkin fasilitasnya kita itu di sini belum ada, dan misalkan kita itu kalau mau ke puskesmas itu juga lumayan sekitar 7 kiloan juga. Kalau ke klinik puskesmas itu sekitar 7 kiloan. Jadi kalau di sini itu belum ada. Posyandu adanya juga di kelurahan. Yang tinggal di sini juga penduduknya ya cukup banyak apa baru sedikit Pak? Jadi terkait yang penduduk yang ada di Wotawati, jadi Wotawati itu terdiri dari 4 RT, 4 RT 1 RW. Nah, per RT-nya itu rata-rata dihuni 21, ada yang 22, ada yang 19, ada yang 18. Jadi total di sini itu sebenarnya ada 83 KK. Kalau rumah di sini itu ada 85 rumah. Kalau secara administrasi memang KK itu di sini ada sekitar 135-an KK. Tapi satu rumah itu kan kadang ada yang 2, ada yang 3. Kita ambil pokoknya 1. Seperti itu. Nah, di sini itu terkait dengan jumlah penduduknya itu kurang lebih ada 500 jiwa. Kurang lebih 500 jiwa, dan mayoritas di sini itu pekerjaannya petani sama pernak penggemukan sapi dan kambing biasanya itu. Nah, yang 30%-nya itu di sini itu yang muda-muda itu kebanyakan merantau. Jadi merantau kebanyakan di Jabodetabek paling banyak, termasuk saya dulu itu juga merantau 7 tahun itu pulang. Asli sini tapi ya. Asli sini. Terkait dengan tradisi memang di sini itu mungkin di wilayah Gunung Kidul ataupun di Jogja itu kebanyakan di rasulan. Biasanya itu di rasulan. Mungkin sama dengan yang lain, cuman yang membedakan di antara paduan sini dengan yang lainnya itu tata caranya. Tata caranya mungkin berbeda dengan tempat yang lain. Jadi memang di wilayah itu ini berbeda-beda. Jadi mungkin kalau di sini itu yang mungkin kelihatan unik itu di sini itu ada yang namanya untuk buat sayur ragang. Kalau di sini namanya jangan ragang. Nah, jangan ragang itu sebenarnya itu sayur ayam dan santan, tetapi itu yang masak harus laki-laki. Dari membersihkan ayamnya sampai selesai masak itu laki-laki, dan tidak boleh dicicipi. Pannya terkait tidak hanya di Wotawati, mungkin nanti bisa menyasar ke yang lainnya. Diharapkan dari kami selaku pemerintah kelurahan nantinya dengan adanya pariwisata, dibuka untuk pariwisata di Kelurahan Pucung ini nantinya bisa menambah di perekonomiannya masyarakat. Jadi dari pariwisata masyarakat itu tidak mengandalkan hanya di sektor pertanian, tapi nanti dari pariwisata warga itu mendapatkan tambahan penghasilan lagi. Nah, terkait dengan itu, walaupun
pusatnya itu di Padukuhan Utawati, tetapi nantinya itu bisa menyasar ke lain dusun ataupun lain pesisir kidul ini. Jadi nantinya untuk kalau di sini sebagai pasarnya, jadi mereka dari padukuhan mana yang mempunyai produk itu bisa dibawa ke sini. Terkait dengan itu kita juga punya seperti pantai dan sebagainya. Jadi dari pariwisata itu kita bisa membawa ke lain daerah ataupun ke dusun-dusun yang lain. Jadi agar yang nantinya lainnya itu bagian mendapatkan kemasukan. Jadi nantinya itu tidak hanya di warga Utawati, tetapi nanti bisa di padukan-padukan yang lain seperti itu. Jadi kita itu pengennya nantinya buat pariwisata itu tentunya harapan dari kami itu nanti warganya ada kemasukan, kita juga mempunyai PAD nanti yang masuk ke desa seperti itu. Jadi mungkin kedepannya itu lebih ke SDM-nya dulu untuk penataan di SDM gitu. Jadi harapan dari kami itu seperti itu. Terus untuk program pelestarian lingkungan gitu ada pengelolaan sampah atau konservasi kayak gitu nggak Pak di sini? Untuk sementara untuk pengelolaan sampah di sini memang belum ada, tapi nantinya setelah mungkin menjadi wisata di sini mungkin juga nantinya akan dikelola, karena kalau nantinya sudah menjadi desa wisata kita juga bisa menjaga terkait dengan kebersihan. Jadi sampah-sampah nanti di lingkungan itu harus bersih, karena untuk menjaga keindahan yang ada di sini. Jadi tamu-tamu itu biar nyaman.